Halo, kali ini kita akan berbicara masalah stability of voltage gains pada sekutu emitor, Mas, ya. Nah, yang video kemarin itu kan kita sudah belajar masalah bagaimana cara merumuskan penguatan rangkaian inti pada sekutu emitor. Dari yang saya dasline biru ini di sini. Nah, nanti kita akan ketemu AV-nya. Kalau di AC analisis itu kan kita menganggap bahwa RE ini tidak ada. Jadi dari emitor langsung di-shortkan ke ground melalui kapasitor, gitu ya. Nah, di sini bisa kita ekuivalenkan untuk mendapatkan tegangan penguatannya. Nah, di sini itu kan ada, kemarin sudah saya gambarkan ya. Di sini ada diamond, kemudian di sini ada RC-nya, kita groundkan. Nah, di sini itu ada RE yang digroundkan juga. Di sini RE, ya kan? RE kecil, maksudnya R pada kaki emitor. Di sini basistor. Di sini emitornya, di sini kolektornya, gitu. Nah, berarti tegangan basis itu kan segini. Tegangan emitor V pada emitor itu kan segini. Berarti tegangan basis sama dengan tegangan emitor VB sama dengan VE, kan itu. Nah, padahal yang namanya penguatan itu kan kemarin sudah kita rumuskan bahwa AP penguatan inti ya, penguatan inti pada amplifier ini tegangan pada kolektor dibanding dengan tegangan pada basis toh. Tegangan pada kolektor itu di sini, ya. Tegangan pada basis itu di sini. Di sini boleh ya. Nah, ini emitornya di sini. Kolektor banding basis. Padahal kolektor itu sendiri adalah IC kalikan RC. Betul? Tegangan kolektor, tegangan basis. Nah, tegangan basis itu sama dengan tegangan emitor ini ya, gitu ya. Nah, berarti ada lagi, ini diturunkan lagi IC. Nah, IC itu hampir sama dengan IE. Berarti bisa kita tulis bahwa AP itu sama dengan IE kali RC dibagi VE. VE itu adalah ini saya sama dengan kan di sini ya. VE itu adalah IE yang di sini. IE yang di sini dikali RE toh. IE dikali RE gitu toh. Nah, maka di sini VE-nya itu juga kita ganti. IE kali R. R-nya R kecil. Ini ya. Ini IE-nya juga IE kecil ya. Karena ini penguat maksud saya adalah model untuk AC ya, AC model. Makanya bisa coret AV jadi RC dibagi dengan RE, gitu. Nah, ini adalah penguatan yang semacam ini. Tetapi di sini ada kelemahan bahwa RE itu kan ada di dalam transistor, dan transistor itu kalau dialiri arus itu akan mudah sekali panas, arusnya terutama yang tinggi, gitu kan? Nah, kalau arusnya tinggi, maka RE yang di sini, yang di emitor itu akan naik juga. Jadi hukumnya kan apabila temperaturnya, ya, temperatur dari sebuah transistor itu naik, gitu ya, maka RE-nya juga ikut naik. Kalau RE-nya naik, maka arus yang melalui emitor ataupun yang dilewatkan ke
kolektor itu juga itu akan turun, gitu ya. Karena RE-nya kan naik, RE yang di sini itu kan naik. Nah, maka arus yang mengalir ya berarti terhambat kan, gitu. Nah kalau terhambat ya otomatis arusnya akan kecil, gitu ya. Nah, kalau arusnya kecil ya nanti penguatannya juga akan menurun juga, kan gitu. Jadi kalau penguatan arusnya menurun, ya tegangan yang di sini juga akan turun kan. Arusnya turun pasti tegangannya juga turun kan. V sama dengan I kali R toh, kalau hukum toh. Nah gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap penguatan tegangan. Dan ada lagi ya, beta AC itu sama dengan IC dibagi IB, ya kan? Kalau IE-nya turun, padahal IE itu kan hampir sama dengan IC kan gitu. Kalau IE-nya turun, otomatis IC turun. Kalau IC turun, ini kan juga turun juga. Nah, betanya turun nggak? Turun. Itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketidakstabilan pada rangkaian ini. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk menstabilkan? Nah, salah satunya jalan adalah membuat sebuah atau menambahi sebuah eksternal resistor yang tidak begitu terpengaruh terhadap panas transistor. RE ini kan ada di dalamnya transistor. Nah, kita kasih aja di eksternalnya, kan gitu. Caranya gimana? Ya di sini. Ini sudah clear ya. Saya hapus dulu. Hanya untuk mengingat-ingat kembali aja. Kan di video sebelumnya juga sudah ada. Nah, maksudnya tambahin eksternal resistor gimana? Nah, ini. Set. Nah, ini RE1, RE2, ini yang di bypass. Nah, itu oke. Ini C. Gitu. Nah, jadi kalau ada E di sini, E eksternal yang tidak di bypass, maka otomatis arus DC dan AC kan tetap lewat sini toh. Ini IDC plus IAC-nya itu kan lewat RE. Ya enggak? Kemarin sudah di video sebelumnya sudah kita bahas toh yang di pengaruh dari load terhadap gain, itu kan sudah kita bahas. Arus yang melewati emitter itu ada arus DC yang dari sini divider dan arus AC yang dari sumber, gitu kan? Nah, gitu. Jadi di sini di gambar ini juga saya tambahin. Nah, akhirnya saya tambahin gambar ini. Saya tambahin lagi sebuah resistor, kemudian baru di-groundkan. Ini RE1. Ya. RE2-nya di mana? Nah, ini kan analis AC. Otomatis yang ke sini itu adalah arus AC, yang ke bawah hanya arus DC kan gitu. Karena DC-nya kan diblok sama kapasitor, nggak bisa lewat. Mau nggak mau lewat RE. Yang AC, yang milih yang lewat kapasitor karena AC itu seperti di short kan. Jadi ini seperti tidak ada di short ke ground. Gitu. Nah, AC-nya lewat sini, oleh karena itu RE-nya tidak kita perhitungkan, gitu ya. Karena yang lewat sini hanya DC. Ini kan analisis AC, gitu ya. RE kita hilangi, jadi dari RE1 langsung ke ground. Berarti terus rumus penguatannya gimana? Berubah dong, yo pasti. Itu ya. Coba di situ, sebentar. Di sini akhirnya VB-nya ini ya. Di sini V E sama dengan I E dikali RE ditambah RE1, betul? Saya kurung karena di seri toh. Nah, kita harus mengingat-ingat hukum
seri pada suatu resistor, bahwa apabila ada dua resistor yang di seri semacam ini dan salah satunya itu kecil dan satunya yang lain itu besar, maka hambatan totalnya akan mendekati yang besar, itu ya. Jadi di sini RE-nya itu kan kecil. RE-nya itu kan kecil, mungkin sekitar 20 ohm lah, ya kan? RE carinya gimana, Pak? Nah, yang kemarin itu kan di sini, nah, saya sama dengan ini. Kan 25 volt dibagi IE lah. Kan gitu cara nyarinya. Oke. Nah, nanti IE-nya berapa? Kan gitu. Kita cari pakai yang kemarin itu analisis yang di video sebelumnya ini, yang pengaruh RL terhadap G. Nah, itu nih. Silakan lihat lagi di sini. Nah, di sini maka bisa kita tulis AV sama dengan tadi VC per VB, itu VB-nya ini sama dengan apa namanya, VE ini sama dengan VE-nya itu sama dengan ini, kemudian VC di sini IC, sorry ini hampir habis videonya, kalikan RC gitu dengan IC hampir sama dengan IE, E-nya harusnya kecil ya. Ini kan AC model. Nah, gini. Nah, maka di sini bisa ditulis bahwa IE dikalikan RC dibagi VE-nya tadi IE. Tuh. Ganti spidol dulu ya. IE dikalikan RE plus RE1 gitu kan? Coret-coret gitu kan? Berarti AV sama dengan RC dibagi RE plus RE1. Ini adalah rumus yang ini, penguatan yang rangkaian ini diberi tambahan eksternal resistan pada kaki emitor, gitu ya. Jadi sudah saya singgung bahwa RE ini sangat kecil sekali, mungkin berapa puluh ohm, 20, 15 gitu ya. Nah, yang RE itu efektifnya itu adalah 10 kali dari RE ya. Saya tulis di sini ya. To maintain stability of voltage gain RE1 itu minimum atau lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan RE kali 10 atau 10 kali RE. Nah, kemarin RE nya kan sudah kita hitung toh, yang sebelum ada RE1 berapa RE nya sudah kita hitung. Oh, ternyata RE nya cuma berapa belas atau berapa puluh, 20 seumpama. Nah, berarti di sini RE nya yang kita pasang minimal 10 kalinya. 10 kalinya 20, 200. Ada nggak R200? Kan gitu. Oh, yang ada ternyata 330. Sudah, adanya 330 karena ini minimal toh. Nah, tapi jangan terlalu besar juga karena ini RE adalah sebagai pembagi. Ingat, jadi 10 kali tapi ya jangan terlalu besar-besar. Ya 10 kali gitu aja lah ya. Minimal lebih dari sama dengan 10 kali maka stabil. Kalau ini
RE-nya dibesarkan lebih dari 10 kali, yang mungkin 30 kali gitu, nah maka AV-nya akan turun karena RE sebagai pembagi. Itu ya. Nah, tadi jadi RE ini sebagai penstabil karena tidak terpengaruh panas terhadap resistor. Ya terpengaruh karena kan komponen itu kan di satu layer PCB, kemudian di box kan gitu. Otomatis di situ panasnya akan menjalar ke ruangan atau di dalam box itu dan memanasi semua komponen. Tetapi setidaknya panasnya transistor itu tidak sepanas panasnya resistor RE1 itu tidak sepanas yang di transistor. Gitu ya. Jadi di sini nanti RE-nya itu tidak begitu pengaruh karena ini kecil sehingga begini. Nah, sehingga AV itu hampir sama dengan RC per RE1 ya. Karena ini sangat kecil. Itu ya. Nah, jadi simpulan dari video kali ini adalah RE itu tidak begitu berpengaruh karena nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan RE1, sehingga tegangan penguatan itu mendekati RC per RE1. RE-nya tidak diikutkan nanti karena seri ya. Seri itu pasti jumlahnya atau total resistannya mengikuti yang besar semacam itu. Dan RE minimum tadi 10 kali dari RE kecilnya ini. Nah, di video berikutnya nanti kita akan berbicara masalah swamping dari voltage gains. Jadi kalau diberi RE eksternal itu nge-swingnya itu seperti apa, berapa jarak swingnya atau deltanya, seberapa stabil. Nanti akan kita bicarakan di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.